Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pemecahan masalah belajar siswa kali ini, saya akan memaparkan cara mengatasi kesulitan peserta didik dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan papan panduan yang saya sebut dengan Reported Speech Guidance Board. Penggunaan Reported Speech Guidance Board ini dilatar belakangi oleh kesulitan yang dialami para peserta didik dalam mengubah kalimat langsung atau direct speech menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Akar permasalahan dari kesulitan yang dihadapi peserta didik ini yaitu banyaknya elemen atau unsur-unsur kebahasaan yang harus diperhatikan dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung di dalam bahasa Inggris. Yang kedua, materi prasyarat yang kurang dikuasai oleh peserta didik karena adanya loss learning akibat pandemi COVID-19. Alternatif solusi yang saya coba terapkan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan membuat suatu papan panduan yang di dalamnya para peserta didik bisa mengakses unsur-unsur kebahasaan yang akan mereka gunakan dalam proses mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Selain itu, di dalam papan ini, para peserta didik juga bisa mengakses materi prasyarat, salah satunya yaitu tenses, yang harus mereka kuasai dalam mengubah kalimat langsung di dalam bahasa Inggris menjadi kalimat tidak langsung. Berikut saya paparkan tata cara penggunaan papan panduan untuk peserta didik mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ini. Di dalam papan panduan ini, para peserta didik bisa mengakses unsur-unsur kebahasaan yang akan dipergunakan dalam proses mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini yang pertama yang harus diperhatikan yaitu reporting verbs, conjunction, lalu pronouns, tenses, lalu adverbs. Akan langsung saya coba terapkan saja bagaimana cara mengubah soal kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kita langsung terapkan, yaitu soal yang saya berikan di sini. The teacher told the students, I am correcting your task now. Karena nanti akan berhubungan dengan kata ganti, maka saya akan memberikan kejelasan kepada peserta didik apakah guru yang dimaksud di dalam kalimat ini laki-laki atau perempuan. Untuk soal ini saya tetapkan the teacher-nya adalah laki-laki. Kita mulai saja. Jadi yang harus diperhatikan oleh peserta didik pertama adalah reporting verbs, penggunaan reporting verbs-nya. Jika para peserta didik melihat soal di sini yaitu the teacher told the students, berarti maka para peserta didik akan mengetahui bahwa reporting verbs yang digunakannya adalah told. Lalu para peserta didik tinggal mengkopikan elemen-elemennya saja ke bagian bawah sebagai jawaban. The teacher told the students. Setelah itu, unsur yang harus diperhatikan oleh para peserta didik adalah conjunction atau kata hubung. Penggunaan kata hubung ini dipengaruhi oleh jenis kalimat dalam kalimat langsungnya. Maka para peserta didik kemudian menganalisis kalimat langsungnya berjenis kalimat apa, apakah statement atau kalimat berita, question atau kalimat tanya, ataukah command atau kalimat perintah. Ternyata di sini kalimat soalnya berjenis statement atau kalimat berita. Maka peserta didik menggunakan kata hubung that untuk kalimat tidak langsungnya. Tinggal dikopikan, lalu dipindahkan ke bagian yang tadi. The teacher told the students that. Kemudian setelah itu tanda kutip karena ini merupakan kalimat tidak langsung dan kalimat tidak langsung tidak mengandung tanda kutip ya. Kalimat tanda kutip adanya dalam kalimat langsung, maka para peserta didik akan men-skip bagian itu lalu berpindah ke unsur berikutnya yang harus diperhatikan yaitu pronouns atau kata ganti. Di sini terdapat kata ganti yang nantinya akan berposisi sebagai subjek yaitu I. Yang berbicara I adalah gurunya, yang tadi adalah laki-laki, maka para peserta didik memperhatikan bagian subjek I karena dikatakan oleh seorang guru laki-laki maka berubah menjadi he. Tinggal dikopikan bagian he-nya. Lalu peserta didik melangkah ke bagian berikutnya yaitu bagian tenses.
Jika dianalisis oleh para peserta didik, maka tensisnya menggunakan present continuous karena menggunakan be bentukan present yaitu am dan kata kerja bentuk ing. Dan ketika memperhatikan bagian tensis ini, peserta didik nanti akan melihat bahwa ketika tensisnya present continuous harus diubah menjadi past continuous, yaitu was atau were ditambah kata kerja bentuk ing. Untuk bagian predikat ini, para peserta didik tinggal memperhatikan bagian tengah sini. Di sini sudah terdapat bentukan be present, past ataupun model present ataupun model past, dan bentukan kata kerja present, past maupun past participle. Di sini sengaja saya memberikan kata kerja di dalam tabel sesuai dengan kata kerja yang saya berikan di soal, karena ini pun merupakan materi prasyarat yang kurang dikuasai oleh peserta didik juga. Jadi para peserta didik kurang menguasai perubahan kata kerja dari kata kerja bentuk ke-1, kedua, ketiga, dan apakah itu kata kerja regular ataupun irregular. Terutama irregular verb mereka kurang menguasainya. Kebetulan di sini meskipun kata kerjanya regular, mereka pun tidak bisa tidak begitu banyak menghafal apakah kata kerjanya regular atau irregular. Di sini saya berikan kata kerjanya yaitu correct, corrected. Tapi karena di sini mereka ternyata tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua dan ketiga, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi mereka tinggal mengkopikan saja be yang ada di sini, yaitu mereka harus mengubahnya menjadi was atau were pilihannya. Karena subjeknya he, maka mereka menggunakan was-nya dikopikan. Lalu kata kerja bentuk ing-nya juga tinggal disalin juga ke bagian bawah. Lalu di sini ada pronoun your. Guru itu berkata pada para siswanya, berarti siswa sendiri yang mengerjakan soal bukan termasuk ke dalam siswa di dalamnya ya. Secara kalimat, the teacher told the students. Kalau misalnya siswanya termasuk, berarti mungkin soalnya the teacher told us gitu. Berarti mereka mengibaratkan mereka juga sebagai siswa termasuk ke dalam para siswa yang dimaksud di dalam kalimat ini. Tapi dalam kalimat ini berarti para siswanya tidak termasuk ke dalam mereka tidak termasuk ke dalam para siswa itu. Maka your-nya nanti ini bagian posesif, mereka akan perhatikan bagian pronoun posesif di sini. Your-nya akan berubah menjadi their karena mereka tidak termasuk di dalamnya. Their dikopikan, disalin lalu ditempel di sini. They, lalu kata tugasnya pun tinggal dikopikan, tinggal disalin dan ditempel di bagian sini. Lalu bagian terakhir yang harus diperhatikan oleh para peserta didik yaitu adverbs-nya. Kebetulan di sini ada kata now, dan kata now ternyata harus berubah menjadi then. Para peserta didik tinggal menyalin kata then-nya lalu menempelnya juga di jawaban. Terakhir, karena kalimat tidak langsung semuanya berupa kalimat berita, maka mereka tinggal mengkopikan tanda titik untuk mengakhiri kalimat jawabannya. Demikian paparan tentang tata cara penggunaan Reported Speech Guidance Board yang saya buat untuk membantu siswa yang kurang menguasai unsur-unsur yang harus mereka perhatikan dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, dan materi prasyarat yang juga kurang mereka kuasai karena semuanya sudah bisa mereka akses di dalam satu papan ini. Jadi saya berharap mereka bisa dengan mudah melakukan proses mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, dan intinya mungkin mereka memahami dulu konsepnya. Ketika mereka sering berlatih, harapan saya ke depannya mereka tidak perlu lagi menggunakan papan ini, dan sedikit demi sedikit unsur-unsur yang harus mereka perhatikan mereka bisa menguasainya atau menghafalnya, dan materi-materi prasyaratnya pun mereka lambat laun bisa menguasainya. Demikian pemecahan masalah yang saya gunakan untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan papan Reported Speech Guidance Board ini, saya harap peserta didik bisa lebih mudah memahami konsep dan pada akhirnya menguasai hal-hal sebelumnya yang belum mereka kuasai dalam proses mengubah kalimat langsung atau direct speech menjadi kalimat tidak langsung. Demikian paparan dari saya, semoga bisa bermanfaat atau mungkin bisa juga diterapkan di kelas Bapak Ibu guru lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video lainnya.